Agus meletakkan begitu saja piring itu, lantas menatap Ruslan. "Ada apa, Gus?" "Cok," ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau ia bicarakan dengan Ruslan. Namun Ruslan tahu sesuatu, mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi, lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti meski seranjang. Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu, apa itu entahlah. Malam kian larut, baru saja Ruslan memejamkan mata, ia mendengar lagi suara pintu diketok. Anehnya suara pintu diketuk tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan berjalan dari ranjang, ia ingin membangunkan Agus, namun ia merasa tidak enak. Keluar dari kamar, Ruslan berjalan menuju pintu belakang. Ia terdiam di depan pintu, ragu untuk membuka. Semakin lama ketukan pintu semakin instan. Ruslan akhirnya membuka pintu saat ia melihat seorang anak muda yang usianya masih 20-an. Anak itu menatapnya, ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. "Mas, tolong mas, izinkan saya masuk, tolong." Ruslan diam. "Ngapain malam-malam kamu kesini?" tanya Ruslan. Si anak lelaki sempat bingung, bibirnya gemetar. Namun kembali ia meminta tolong dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. "Siapa, Rus?" tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu, ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat, mencengkeram baju anak itu, menarik masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat sangat panik. "Goblok kamu, maling di tanah tumbal, cari mati kau." Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan Agus, tiba-tiba pintu depan diketuk. Tok 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 tok. Ruslan dan Agus menatap pintu, mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu, ia melihat Mbak Lastri berdiri dengan parang. Wajah Mbak Lastri melotot dengan senyuman segaris nyaris seperti menahan luapan amarah. Di tangannya Mbak Lastri menggenggam parang. "Ada apa lagi, Mbak?" kata Ruslan. Ia melihat gelagat Mbak Lastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah meski kakinya belum beranjak. "Kamu lihat tikus kebun?" Mbak Lastri matanya masih mencoba melihat-lihat isi rumah, namun Ruslan menghalangi. Wajah Mbak Lastri semakin tidak enak untuk dilihat. "Minggir biar ku potong kakinya," sahut Mbak Lastri. Mbak Lastri mendorong Ruslan dengan langkah kaki cepat. Ia menjebak tirai kamar, tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot, terutama ketika sorot mata Mbak Lastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. "Mati aku," batin Ruslan. Mbak Lastri berbalik, tapi sebelum melewati Ruslan, ia mengingatkan, "Sebenarnya temanmu sudah tahu dia akan mati. Cuma sampaikan jangan terlalu ikut campur." Ruslan mondar-mandir sepanjang malam, jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah di dalam kamar. Rokok pun habis, kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk. Ia gelisah berjam-jam, Agus dan bocah itu hilang. Kemana manusia itu? Pintu terbuka. Agus melangkah masuk, napasnya tersenggal, badannya bermandikan keringat. Ia langsung meneguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. "Goblok," ucapnya saat melihat Ruslan. "Pasti mati anak itu." Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis, namun hanya dia yang belum memahami situasi. Ia tampak berpikir, namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan, Ruslan mengatakannya kepada Agus. "Maksudmu apa?" Agus mendelik menatap Ruslan. "Aku baru memberikan anak itu kepada Lastri biar dia bisa hidup. Tapi anak itu malah melompat lewat jendela. Langsung saja aku kejar, sayangnya hidupnya masih panjang." Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. "Gila kamu ya, yang ada anak itu bisa dipotong sama Lastri." "Justru itu, paling hanya jari jemarinya yang dipotong."
Ruslan semakin bingung, namun Agus mengerti, Ruslan belum mengerti. Lantas ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi agar Ruslan ingat. Jangan membuat masalah di atas tanah tumbang, apalagi untuk mencuri. Gimana? Kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucapan Agus terlalu berbelit-belit. Lantas Agus duduk, ia memandang Ruslan, wajahnya tidak bisa dibaca bahkan oleh Ruslan sekalipun yang sudah mengenal Agus luar dalam. Punya rokok enggak? Gak punya, ucap Ruslan. Aku tadi ngejar anak itu kenceng banget larinya. Udah kayak kijang. Dari situ aku jadi yakin pasti ada apa-apa sama anak ini. Agus terdiam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia ada yang nyuruh toh Gus, sahut Ruslan. Agus mengangguk. Anak itu sudah ketahuan, patah saja itu pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata mereka nungguin anak ini masuk ke tanah tumbang. Gak bisa seenaknya kayak gitu, harus dapat izin yang punya, sedangkan yang punya bukan Lastri. Lalu hubungannya Lastri bawa parang apa? Ucap Ruslan. Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama yang punya tanah ini. Tapi itu kan gak mungkin. Jadi Lastri akan ambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri gak melakukan itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri lalu masuk ke kamar. Ruslan langsung sadar, ia teringat dengan maksud kedatangan Lastri. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Sementara itu di pagi hari berjalan seperti biasanya. Agus tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Ia sudah bersiap menuju tempat kerja. Ruslan hanya mengawasi. Ia tidak mau membahas kejadian semalam. Agus melihat sebungkus nasi di meja. Aku yang bungkusin makanan itu subuh tadi Gus, kata Ruslan. Setelah mendengar kata Ruslan, Agus baru mau membuka makanan itu. Aneh, Agus yang sekarang dilihat Ruslan seperti bukan Agus yang biasanya. Kenapa tadi diam? Takut makanannya dari Mbak Lastri? Biasanya kan langsung tahu dari aromanya, canda Ruslan yang tidak ditanggapi sama Agus. Seusai Agus makan, mereka bersiap berangkat bersama. Agus masih tidak banyak bicara, namun seperti tersentak manakala baru keluar dari pintu. Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Di tangannya ia tengah memegang gagang sapu. Ia berdiri tersenyum menyapa mereka. Ngeri, batin Ruslan. Dilihat dari manapun wajah Mbak Lastri tidak memiliki emosi. Matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang dengan rambut disanggul. Karismanya membuat Ruslan sadar Gundik Colo rupanya memang gila seperti cerita-cerita yang tersebar. Ruslan menunduk. Baru juga Ruslan melewati Mbak Lastri, Agus tiba-tiba diam berdiri di depan Mbak Lastri. Ruslan ikut berhenti. Ia menatap Mbak Lastri yang memberikan sesuatu kepada Agus. Namun Agus buru-buru memasukkannya ke dalam saku seakan menyembunyikan dari Ruslan. Sorot mata Agus kaget. Dia ngasih apa Gus? Tanya Ruslan. Agus hanya menggeleng. Ia tetap berjalan seakan mengabaikan Ruslan. Kesal, Ruslan menarik tangan Agus memintanya bercerita. Terpaksa Agus mengambilnya dari saku celana. Ia mengeluarkan setangkai bunga Kamboja. Ruslan melotot menatap Agus. Koco sudah menunggu bersama yang lainnya. Ia membagikan jatah rokok hari ini kepada Agus dan Ruslan. Namun Koco merasa hari ini ada yang berbeda dengan kedua kawannya. Ada apa sih ini? Kok mukanya pada gak enak? Ruslan melewati Koco. Cocot. Agus dan yang lainnya segera naik ke mobil pick up yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja melewati rumah-rumah warga. Dari semua orang yang ada di sana hanya Koco yang juga merasa Agus jadi aneh. Ia melihat Ruslan memberi isyarat. Kenapa sih Agus? Namun Ruslan tidak peduli. Jalan menuju lokasi kerja harus melewati jalan setapak yang hanya cukup dilalui satu mobil.
Di samping kiri ada perkebunan warga, di samping kanan tebing rumput dengan sungai beraliran deras. Ruslan merokok sambil melirik Agus, pikirannya kosong. Disenggol berapa kali pun Agus tidak peduli. Tiba-tiba terdengar ramai orang tengah berkumpul di sana. Semua orang lantas berdiri di atas mobil pick-up mencari tahu ada apa, termasuk Agus dan Ruslan. Mereka melihat warga menuruni tebing. Koco yang saat itu dekat dengan satu warga yang mendekat langsung bertanya, "Ada apa, Pak? Ada anak kecil meninggal di sungai." Ruslan menatap Agus, lantas mereka semua langsung ikut turun untuk melihatnya. Warga sudah ramai. "Anak kecil dia bilang, Gus," kata Ruslan. "Ya semalam kan anak gajah, sudah gak masuk anak-anak itu." Bukannya tertawa, Agus justru ikut turun melewati kerumunan warga. Ruslan yang merasa harus lihat juga terpaksa ikut Agus. Ketika Ruslan berhasil, Agus mematung. Ruslan tertunduk menyaksikan sosok yang ditarik itu adalah pemuda semalam. Ia menarik Agus, namun Agus menolak. Koco rupanya dari tadi memperhatikan. Ia ikut menarik Agus dan akhirnya mereka pergi. "Aku mau ngomong sesuatu sama kalian," kata Koco. "Harus tak sampein kayaknya." Baru pertama kali muka Koco tampak serius sepanjang perjalanan. Koco tampak seperti mau bicara, namun ia menahan semuanya. Ruslan dan Agus, apalagi mereka, sepanjang perjalanan tidak ingin bicara. Pikiran mereka berdua melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Turun di lokasi kerja, Agus tidak peduli dengan apa yang mau disampaikan Koco. Ia memilih untuk mulai mengaduk semen bersama yang lainnya. Hanya Ruslan yang mendengar Koco. "Gini, kayaknya rumah yang kamu tempati itu angker ya?" Ruslan diam. Ia tidak tahu harus menanggapi apa yang baru Koco ucapkan. Orang yang sebelumnya tinggal di sana itu, mereka cerita kalau setiap malam ada yang suka ngeliatin mereka. Konco tanpa berpikir. "Pocong sih katanya." Ruslan masih diam. Nah, sebelum mereka pergi, satu dari 4 orang yang tinggal, dia kayak si Agus begitu, diam aja, ucap Koco. Terus Koco tampak berpikir, lalu meminta Ruslan mendekat. Saat Koco berbisik, Ruslan melotot menatap Koco. "Bodoh, sudah tahu kayak gitu. Aku sama Agus malah disuruh tinggal di situ. Edan." "Loh, aku cuma ngikutin peraturan. Udah nggak ada kamar di mes. Rumah itu sudah dibayar setahun penuh." Koco mencoba membela. "Ya tapi kamu nggak bilang kalau ada kejadian begitu. Tahu tidak perempuan depan rumah itu Gundi Colo," sahut Ruslan. Koco langsung diam. "Jangan ngawur kamu, Rus," kata Koco. "Mana ada perempuan begitu zaman sekarang. Fitnah, Rus, fitnah. Agus yang bilang kalau kamu gak percaya tinggal sama aku saja. Masih ada satu kamar," kata Ruslan. "Matamu, gak mau aku." Koco menolak. "Yakin dia Gundi Colo? Sakti dong." "Iya sakti," kata Ruslan. "Kalau dia mau, dia bisa gorok lehermu dari rumah." Koco tidak bicara. Ia seperti ingat sesuatu tapi enggan mengatakannya. "Ini Rus, si Agus awasi dia ya. Kalau ada aneh-aneh bilang sama aku kenalin sama seseorang," kata Koco. Semenjak Ruslan tahu sesuatu, setiap ia sampai di rumah, Ruslan mengunci pintu. Ia sering melihat ke jendela, matanya mengawasi rumah itu. "Gus, kapan ya yang punya tanah ini datang?" "Nanti lah, sering ngasih tahu," ucap Agus. "Kamu sih nantangin perempuan itu," kata Ruslan. "Terus, aku mau ngomong. Kalau aku pergi, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana ya," sahut Agus. "Piye Gus?" tanya Ruslan. Saat itu juga suara pintu diketuk. Ruslan terhenyak sesaat menatap pintu. Agus berdiri, ia membuka pintu. Tepat di sana ada Mbak Lastri. Agus menutup pintu. Ruslan hanya bisa diam ketika Agus melangkah lebih dulu di belakang Mbak Lastri, menunduk memberi salam pada Ruslan. Tepat di tangannya ia menggenggam pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong ari-ari. "Saya dulu Mas Ruslan," ucap Lastri. Ia mengikuti Agus masuk rumah.
Ruslan langsung lari, ia menembus kebun jati. Ia harus mencari Kocok, menyampaikan apa yang ia lihat, tepat seperti apa yang Kocok ceritakan siang tadi. Manakala Ruslan berlari, ia mencium aroma kentang sekeliling kebun jati dipenuhi pocong. "Mas, tolong buka tali kulo. Mas, tolong bukakan tali saya." Satu di antara mereka mendekati Ruslan. Ia melayang hanya beberapa senti dari atas tanah. Ruslan gemetar, ia tidak mau melihat muka yang hancur dan berbau kentang itu. Ruslan lanjut berlari. Syukur Ruslan tahu di mana biasa anak-anak nongkrong. Kocok sedang main kartu. Saat Ruslan menceritakan Agus, Kocok menelan ludah. Ia buru-buru pinjam motor mengajak Ruslan menemui seseorang. Selama di perjalanan, Ruslan hanya kepikiran dengan sorot mata Lastri licik. Agus itu ngilmu tapi sakti. Kalau tahu ada Gundik Colo, yang mending ngalah, gak usah ngelawan gitu toh. Wong pintar aja pikir-pikir kalau ada ilmu sama yang model begituan, sahut Kocok. Ia menambah kecepatan motor menembus rumah warga. Sesampainya di sana, Kocok buru-buru mengetuk pintu, namun si pemilik rumah sepertinya tidak ada. Rumah kayu itu ditutup rapat-rapat. Ruslan menatap ke sana kemari, kepalanya sakit sekali. Agus seperti dipelet terang-terangan sama Mbak Lastri, tapi apa yang bisa Agus kepelet semudah itu? Kocok terus memanggil, namun tetap tidak ada jawaban. Ruslan yang sudah tidak sabar ikut mengetuk pintu. Saat di belakangnya terdengar seseorang. "Mencari siapa, Dek?" Kocok dan Ruslan berbalik. Ia melihat lelaki tua dengan berisikan rumput menatap mereka. Ruslan ingat dengan lelaki tua itu, ia suka mencari rumput di kebun jati, tapi bila diingat lagi cari rumput, kenapa harus malam seperti ini? Apalagi rumput yang diambil dari kebun jati tempat Ruslan melihat. "Malam, Pak." Kocok memberi salam, mencium tangannya. Ruslan diam. Kocok menceritakan semuanya. Lelaki tua itu hanya berdiri di ambang pintu. Ia mengintip ke jendela. "Ini berapa ratus pocong yang ngejar kamu, Nak?" Kocok ikut melihat jendela, namun ia tidak melihat apapun. Namun Ruslan melihatnya. "Kamu pulang saja, teman kamu sudah nggak bisa ditolong," sahut lelaki tua itu kepada Ruslan. Namun Kocok mencoba bilang, "Tapi Mbah, yang dulu juga Mbah kan yang nolongin." "Beda kasus itu, Le," kata si lelaki tua. "Kalau yang ini temanmu sejak awal disukai sama Cah Geneng iku." "Cah Geneng, Mbah?" tanya Kocok. "Apalagi kalau nggak geneng tuh bocah. Aku tahu perjalanan hidupnya sampai dia jadi begitu. Saya sih bisa kalau adu ilmu, tapi ya Gundik Colo ini." Lelaki tua itu tertawa. Ia melempar pocong yang Ruslan lihat dengan tulang ayam. "Saya bisa mati." "Lalu bagaimana, Mbah?" tanya Kocok. "Temanmu itu ilmunya juga lumayan. Dia pasti ada alasan kenapa mau kalau dipelet." "Gak yakin, aku pasti ada yang dia sembunyikan," kata si Mbah. Sekarang ia melempar apapun ke arah pocong di luar rumah. Ruslan bingung seperti ia sengaja. Kocok sudah tidak bicara lagi. Namun kemudian Ruslan mengatakan apa yang harusnya ia katakan dari tadi. "Mbah bilang tadi tahu perjalanan hidupnya. Mbah kenal sama Mbak Lastri." Setelah Ruslan mengatakan itu, lelaki tua itu berhenti bermain sama pocong di depannya. Ia diam. "Iya, saya kenal dia." Lelaki tua itu kini duduk. Ia menutup pintu setelah meludahi pocong yang mau masuk ke rumahnya. "Guru saya yang membantunya menjadi Gundik Colo seperti sekarang. Namun itu semua atas dasar keinginannya sendiri. Lastri sebenarnya seusia sama saya. Kalian ada rokok?" sahut lelaki tua itu. Ruslan memberi tanda pada Kocok. Kocok langsung tahu maksud Ruslan. Ia meraba saku celana, mengeluarkan sebatang rokok, memberikannya pada lelaki tua itu. Ia menghisap rokok sebelum mengatakannya. "Lastri bukan yang pertama di kampung ini." "Maksud mbahnya?" tanya Ruslan. "Lastri bukan Gundik Colo pertama di sini, karena dulu sudah ada Gundik Colo juga sebelum Lastri." Kocok beringsut mundur. Ruslan apalagi lehernya meremang merinding.
Satu gundik colo saja sudah gak waras, ini malah sudah ada sebelumnya. Lalu bagaimana akhir gundik colo sebelumnya, Mbah? Tanya Ruslan. Koco hanya bisa menelan ludah. Di rumah kayu itu mendadak hening, sepi sekali, bahkan api patromak bergoyang tidak normal. Lelaki tua itu tampak berpikir sebelumnya. Lastri ada di depan, sebaiknya kalian kembali. Bersambung.